Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sekilas tentang program studi pendidikan bahasa Inggris, atau kita bisa katakan English Educational Study Program. Baik, mungkin langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya, pada kesempatan kali ini nanti apa saja yang akan dibahas itu ada 5, sejarah singkat, visi, misi, tujuan, dan profil lulusan, fasilitas, pelaksanaan pendidikan, dan juga kurikulum. Yang kurang lebihnya nanti ini akan mahasiswa semua laksanakan ketika kalian sudah memilih dan masuk ke dalam program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sejarah singkat. Ya, pada sejarah singkat ini sedikit ya, di sini akan saya paparkan sebenarnya apa sih itu program studi pendidikan bahasa Inggris, terutama di perguruan tinggi Latan Sama Shiro. Program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Latan Sama Shiro ini adalah salah satu bidang kajian keilmuan pendidikan bahasa Inggris yang fokusnya itu pada peningkatan kualitas SDM untuk keahlian di bidang keilmuan dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini bukan bahasa Inggris murni, tapi karena kita ada di STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, otomatis fokus kita adalah di bidang keilmuan dan pendidikan. Tapi karena jurusannya bahasa Inggris, jadi fokus kita adalah bahasa Inggris. Yang otomatis akan berbasis keislaman dan membentuk karakter yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan dan visi dari perguruan tinggi Latan Sama Shiro. Karena perguruan tinggi kita ini berbasis keislaman. Jadi setiap aktivitas akademik dan non-akademik kita pasti basisnya adalah keislaman dan berusaha untuk baik dosen maupun mahasiswanya membentuk akhlakul karimah. Kemudian penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris ini bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa agar mempunyai kualitas akademik dan intelektual yang baik, sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pendidikan bahasa Inggris, juga teknologi terkini, serta menyiapkan tenaga pendidik yang berwawasan luas dan mampu menjawab tantangan bangsa dalam persaingan global. Bisa lanjut mungkin slide-nya? Nah, untuk sejarah singkatnya, bagaimana PBI STKIP Latan Sama Shiro ini berdiri. Kebetulan berdirinya program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Latan Sama Shiro ini dibarengi dengan izin operasional STKIP Latan Sama Shiro dan juga 2 program studi lainnya, pendidikan matematika dan pendidikan biologi. Jadi menurut di tanggal 5 September 2018 itu baik STKIP dan juga 3 program studi yang ada itu sama-sama mendapatkan izin operasional. Jadi kita mulai beroperasi untuk bisa mengadakan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di 3 program studi ini, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan biologi itu pada tanggal 5 September 2018. Jadi kita sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan ini kita juga sedang masa akreditasi. Jadi mohon doanya mudah-mudahan akreditasi kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk ketiga program studi kami. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian visi misi, mungkin nanti dari program studi matematika dan program studi biologi bisa memaparkan visi dan misi STKIP Latan Sama Shiro.
Karena di sini saya akan langsung memaparkan visi dan misi program studi pendidikan bahasa Inggris. Sekali lagi, ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, pasti kita butuh visi dan misi. Jadi berikut ini akan saya sampaikan visi dari program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Latan Semasiro, yaitu mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Jadi visinya program studi bahasa Inggris ini akan mempersiapkan guru bahasa Inggris, baik itu sektor pendidikan formal, misalnya di sekolah, maupun yang informal, seperti guru bahasa Inggris di les-lesan, seperti itu. Yang nantinya memiliki akhlakul karimah. Ini akan membedakan dengan kalau kalian kuliah di perguruan tinggi lain, karena kita mengedepankan akhlakul karimah. Dan juga kita berusaha bagaimana agar lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris ini nantinya bisa bersaing dalam dunia global, apalagi sekarang sudah era digitalisasi. Oke, lanjut mungkin ke misi. Nah, untuk misi program studi pendidikan bahasa Inggris ini ada 4 misinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengembangkan dan memantapkan program studi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga, misi yang ketiga menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan misi yang keempat, menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi intinya misi program studi pendidikan bahasa Inggris ini sebenarnya mencakup tridharma pendidikan. Tridharma pendidikan perguruan tinggi itu kan ada 3. Yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sehingga visi yang keempat ini bagaimana agar tridharma ini bisa terlaksana dengan baik, maka diperlukan jaringan kerjasama kemitraan antar lembaga, baik itu nantinya program studi pendidikan bahasa Inggris akan bekerja sama dengan pemerintah setempat di tingkat sekolahan, maupun nanti juga bekerja sama dengan antar perguruan tinggi yang lain ataupun universitas lain agar terlaksana baik di bidang pendidikan, riset, dan juga pengabdian masyarakatnya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah bahas visi dan misi, maka pasti akan ada tujuan. Jadi tujuannya untuk apa dari visi dan misi yang tadi? Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang menguasai konsep dan keahlian yang cukup berdasarkan pengetahuan, sikap keterampilan umum dan khusus yang meliputi penguasaan keilmuan bahasa Inggris, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi tambahan yang mencakup kewirausahaan dan teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang keilmuan dan pendidikan bahasa Inggris yang berbasis keislaman melalui setiap aktivitas akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mandiri, ulet, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan dapat bersaing dalam kompetensi nasional dan internasional dalam membangun karir di lapangan kerja. Itulah tujuan dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Bisa lanjut? Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan
profil lulusan. Jadi nantinya kalau kalian sudah selesai studi 8 semester di program studi pendidikan bahasa Inggris, apa sih yang sekiranya bisa kalian lakukan sebagai lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Latan sama Shiro? Di sini ada 5 profil lulusannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nanti kalian bisa menjadi English teacher. Jadi kalian bisa menjadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di mana? Bisa SD atau MI, SMP, MTS, SMA, SMK, atau MA. Ini yang untuk kalian yang ingin menjadi guru bahasa Inggris, ya, ingin menjadi English teacher. Kalian nanti setelah lulus pada program studi pendidikan bahasa Inggris bisa menjadi English teacher. Atau kalian bisa menjadi English tutor. Nah, kalau kalian ingin jadi English tutor, nanti kalian bisa pada sektor non formal dengan pendirian lembaga kursus bahasa Inggris. Jadi kalau yang berjiwa wirausaha, kalian bisa membuka atau membuat lapangan pekerjaan kalian sendiri dengan membuat kursusan bahasa Inggris. Nah, nanti di sini kalian menjadi English tutor. Ada juga kalau yang kalian punya jiwa trainer gitu ya, kalian bisa menjadi English trainer, di mana bisa dalam program in-house training di instansi. Jadi kalian misalnya punya jiwa public speakingnya tinggi dan kalian ingin jadi trainer bahasa Inggris, kalian nanti bisa jadi trainer bahasa Inggris di instansi-instansi pemerintah. Misalnya kalian masuk ke sekolah A, B, C, D, atau bahkan kalian membantu ke perguruan tinggi gitu ya untuk jadi trainer bahasa Inggris, itu juga bisa. Lanjut. Nah, masih ada 2 lagi profil lulusan pendidikan bahasa Inggris, itu ada translator. Selain jadi guru, jadi tutor, juga jadi trainer, kalian bisa jadi translator. Kenapa? Karena nanti akan saya paparkan bahwa program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya 2 jurusan unggulan yang nanti akan saya bahas setelah ini. Salah satunya adalah translator. Makanya di sini profil lulusannya salah satunya adalah menjadi translator. Translator itu atau penerjemah. Jadi yang suka menerjemahkan berbagai macam bahasa atau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian bisa menjadi translator ini, penerjemah bahasa. Tapi kembali lagi karena kita ada di STKIP ya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jadi otomatis nanti translatornya diarahkan pada mentranslate hal-hal yang berhubungan dengan kependidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, misalnya kalian nantinya bekerja mungkin di bawah kedutaan Indonesia, misalnya kedutaan Indonesia untuk Malaysia atau kedutaan Indonesia untuk negara-negara lain, itu kalian bisa saja nanti jadi penerjemah di sana. Oke, yang terakhir profil lulusan kita itu adalah menjadi tour atau travel guide. Jadi buat kalian yang suka wisata, suka traveling gitu, kalian nanti bisa menyalurkan hobi kalian sekaligus mencari uang gitu ya, dengan menjadi tour atau travel guide. Dan ini pasti otomatis sektornya di sektor pariwisata. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena di sektor pendidikan itu juga masih saling terkait dengan sektor pariwisata ini. Oke, mungkin itu profil lulusannya. Kita langsung masuk ke fasilitas. Nah, jadi kalau kalian kuliah di STKIP Latan sama Shiro dan juga terutamanya di perguruan tinggi Latan sama Shiro, pasti akan ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Selain, mohon maaf, jangan cepat-cepat dulu. Bisa kembali lagi ke yang sebelumnya? Oke. Selain fasilitas, terutama ini ya, kalian beberapa yang dapat beasiswa gitu ya. Ada juga fasilitas fisik yang bisa didapatkan.
Di antaranya saya nggak akan bahas terlalu banyak karena otomatis nanti waktunya kurang. Oke. Di antaranya kampus milik sendiri ya. Jadi perguruan tinggi Latan Samashiro itu sudah memiliki bangunan punyanya sendiri. Jadi kalau kalian main ke perguruan tinggi Latan Samashiro itu dari pintu gerbang sampai ke belakang, bahkan kita punya pondok pesantren juga, itu semuanya milik sendiri, miliknya Yayasan Latan Samashiro. Jadi kita sudah tidak nyewa-nyewa lagi ke orang lain, itu sudah milik kita sendiri. Kemudian kalau kalian nanti kita sudah tidak COVID lagi ya, bisa langsung tatap muka. Kalau kalian kuliah di kelas-kelas itu sudah full AC. Jadi kelasnya semuanya sudah ber-AC, ada AC-nya. Kemudian kita juga punya laboratorium. Di sini fasilitasnya saya sebutkan secara umum ya tentang STKIP Latan Samashiro. Jadi ada laboratorium biologi untuk nanti program studi biologi, laboratorium komputer yang nanti bisa dipakai untuk pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada laboratorium pusat bahasa, itu nanti kalau kita mau listening terutamanya ya, bahasa Inggris kan ada mata kuliah listening, itu nanti ke lab bahasa. Kemudian kita juga punya perpustakaan, kita ada hotspot internet atau wifi, kita punya masjid, gedung pertemuan Latansa atau hall Latansa, area parkir kita ada banyak. Kemudian lembaga keuangan mikro syariah ya, kalau kemarin kalian mendaftar itu ada, dan many more, masih banyak lagi. Oke, mungkin bisa lanjut. Kemudian ini sedikit saja saya paparkan. Jadi untuk perpustakaan itu kita ada perpustakaan fisik dan juga perpustakaan online, ada e-library-nya. Jadi nanti kalau kalian mau mengakses e-library-nya bisa di https://lips stkip.latansamashiro.ac.id. Nanti di sana kalian bisa melihat beberapa koleksi-koleksi buku e-book terutamanya ya dari STKIP Latan Samashiro. Tapi kalau kalian ingin main ke perpustakaannya nanti bisa datang ke kampus Latan Samashiro. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit gambaran. Nah, untuk mahasiswa baru pasti belum survei sampai ke dalam-dalamnya di tiap gedung Latan Samashiro. Jadi ini saya beri paparan sedikit. Ini adalah laboratorium komputer dan bahasa STKIP Latan Samashiro. Sudah ada beberapa unit komputernya di sana ya, dan juga sudah terintegrasi dengan WiFi. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang tidak kalah penting karena kita adalah akademisi, itu pasti akan membedakan kita dengan sekolah SMA gitu ya. Apa sih bedanya mahasiswa dengan anak-anak siswa zaman kalian sekolah? Itu adalah penelitian atau riset. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk semester 7-8 itu pasti akan membuat tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Skripsi. Itu otomatis kalian akan diminta untuk meneliti. Jadi ini sangat penting, makanya prodi pendidikan bahasa Inggris ini punya e-journal yang kita kasih nama English Didactic. Nanti bisa kalian akses, karena nanti insya Allah lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris ini skripsinya, hasil skripsi dan riset kalian mahasiswa dan juga dosen nanti akan dipublikasikan di sini di laman website e-journal kita di English Didactic ini. Kalian bisa akses pada https://journal stkip.latansamashiro.ac.id. Kalau nggak salah ini juga surelnya, alamat websitenya ini bisa untuk melihat e-journal dari pendidikan matematika dan juga pendidikan biologi. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini
saya akan memaparkan tentang educational system. Jadi sistem pendidikan di pendidikan bahasa Inggris ini seperti apa. Jadi kita ini ada 3 sistem. Yang pertama kita itu menggunakan sistem kredit semester. Makanya setiap beban mata kuliah itu dikasih SKS. Berapa SKS sih mata kuliah ini? Misalnya mata kuliah intensive listening yang saya ampu ya di semester 1 itu kita gunakan sistem kredit semester. Makanya di sini nanti biasanya jumlah SKS terbanyak yang bisa kalian ambil dalam satu semester itu hanya 24 SKS. Mana itu 24 SKS itu sudah cukup banyak ya. Tapi biasanya per semester itu kalau tidak salah kita ada 20 SKS. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah atau yang biasanya mengulang, kalian harus mengulang mata kuliah tertentu karena kalian gagal gitu ya, kalian bisa menambahkan SKS-nya. Kalau misalnya SKS-nya masih yang kalian ambil masih 20 SKS, kalian masih bisa nambah maksimalnya sampai 24 SKS. Oke, kemudian untuk sistem ujian dan penilaian itu kita nanti ada UTS dan UAS, jadi ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dan semuanya dalam penilaian pun nanti selain dari UTS dan UAS ini kita ada penilaian mingguan yang diambil dari tugas ataupun kuis yang diberikan oleh dosen. Nah, kemudian untuk evaluasi hasil studinya itu nanti kita ada kita ambil dari UTS, UAS, praktikum, tugas, dan kehadiran. Jadi situ semua sudah ada persentasenya. Kalau UTS itu 25%, UAS 35%, praktikum 25%, tugas 25%, dan kehadiran 15%. Jadi semuanya 100%. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini ada kalender akademik. Harusnya setiap satu periode gitu ya, kita tuh STKIP Ratnarsema Masyira itu punya kalender akademik. Cuman karena kemarin kita kan kena COVID ya, jadi kita juga agak bingung untuk menyusun jadwal-jadwalnya karena kita harus menunggu informasi dari pemerintah gitu ya. Kapan sih kita bisa menyelenggarakan pendidikan? Maksudnya kita bisa menyelenggarakan perkuliahan gitu, dan perkuliahannya harus sistemnya apa, apakah bisa tatap muka atau harus online seperti sekarang ini. Jadi kita agak crowded gitu ya untuk menyusun kalender akademik. Jadi ini saya kasih lihat kalender akademik tahun 2019-20. Jadi sebenarnya kita sudah punya kalender akademik. Kalau misalnya kalian lihat kalender akademik ini sangat berwarna-warni karena di sini akan memaparkan semua aktivitas selama setiap satu semesternya gitu ya, karena kan kita basisnya menggunakan semesteran, jadi satu semester itu kan sekitar 6 bulan. Nah itu nanti kita selesaikan satu semester, misalnya semester ganjil dan juga semester genap. Jadi mata kuliah yang ada di semester ganjil itu hanya akan muncul di di semester ganjil saja. Begitu juga dengan semester genap. Mata kuliah yang muncul di semester genap hanya akan muncul di semester genap. Jadi kalau mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kalau misalnya terjadi kalian mengulang mata kuliah karena tidak lulus gitu ya, sesuai dengan penilaian dan evaluasi, ya kalau itu mata kuliah ada di semester ganjil, maka kalian harus nunggu sampai mata kuliah itu muncul lagi di semester ganjil. Jadi kalian nggak bisa ngambil mata kuliah itu di semester genap. Seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, untuk kurikulum, ini sudah ada di sesi terakhir ya, bagian kurikulum. Kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris ini kalau dikelompokkan itu sebenarnya ada 4 secara garis besar, yaitu mata kuliah umum wajib, mata kuliah dasar kependidikan, mata kuliah prodi pendidikan bahasa Inggris, dan mata kuliah pilihan. Yang saya maksud tadi pilihan itu yang jurusan unggulan.
dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini kalian bisa lihat total dari SKS, beban yang harus kalian ambil supaya kalian bisa dinyatakan lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris adalah 144 SKS. Jadi biasanya kalau saya dulu di posisi kalian sebagai mahasiswa, saya suka ngitungin SKS. Jadi misalnya saya semester berapa, SKS saya jumlahnya udah berapa. Itu kan akan melihat, oh berarti masa tempuh saya tinggal berapa kali lagi gitu. Jadi diharapkan kalian jangan sampai ngulang-ngulang, karena kalau kalian ngulang-ngulang SKS, jumlah beban SKS yang harusnya kalian ambil jadi berkurang. Jadi bertambah dan tidak sesuai. Nah, untuk mata kuliah umum wajib seperti pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan kewarganegaraan gitu ya, yang kalian pelajari di semester 1 biasanya itu ada 8 SKS. Sedangkan untuk mata kuliah dasar kependidikan itu ada 4 SKS yang harus kalian ambil. Kemudian mata kuliah prodi pendidikan bahasa Inggris sendiri itu ada 124 SKS. Jadi ini yang SKS, beban SKS yang paling panjang, yang paling besar yang harus kalian ambil, karena kembali lagi kalian kan adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini adalah mata kuliah yang beban SKS-nya paling banyak, prasyarat kalian bisa lulus. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan itu ada 8 SKS. Nah, di sini setelah ini saya akan paparkan sedikit kenapa harus 124 SKS, kenapa bebannya besar gitu ya. Nanti saya akan paparkan apa saja sih mata kuliah program studi pendidikan bahasa Inggris itu. Bisa dilanjut? Oke, yang pertama, jadi kompetensi yang akan ditempuh dalam bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu ada 16 kompetensi. Ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama itulah kompetensi bahasa. Jadi kalau kalian ketemu mata kuliah yang kalian lihat di list berikut, ada intensive listening, extensive listening, survival speaking, public speaking, intensive reading, extensive reading, English paragraph writing, English essay writing, grammar in spoken discourse, grammar in written discourse, grammar in multimodal discourse, spoken English vocabulary and corpus, written English vocabulary and corpus, and then the last is pronunciation practice, English voice and accent. Ini semua adalah masuk dalam kategori kompetensi bahasa. Itu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya kompetensi bahasa atau linguistik. Nah, disinilah mata kuliah pendukung untuk kompetensi bahasa. Jadi kalian dikasih mata kuliah ini supaya kompetensi bahasa kalian itu bisa meningkat sesuai dengan tuntutan dari program sarjana pendidikan bahasa Inggris. Oke, next. Kemudian ada kompetensi ilmu bahasa. Ya, kompetensi ilmu bahasa di sini ada 3 mata kuliah yang masuk dalam kategori kompetensi ilmu bahasa. Yang pertama ada Introduction to Educational Linguistics, Systemic Functional Linguistics in Language Education, and then Second Language Acquisition. Ini ketiga mata kuliah ini masuk dalam kompetensi ilmu bahasa. Kalau tadi kan kompetensi bahasa, kalau yang ini ilmu bahasa. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah kompetensi pendidikan bahasa. Karena kan kita sekali lagi ada di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, otomatis nanti akan ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan kompetensi pendidikan. Nah, dan sekali lagi karena kita ada di pendidikan bahasa Inggris, maka ini adalah kompetensi pendidikan bahasa. Apa itu? Yaitu English for specific purposes, theory and practice. Kemudian ada genre-based pedagogy, introduction to TESOL methodology, and advanced TESOL methodology, and then the last one is sociolinguistics in TESOL. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kelima mata kuliah itu tadi adalah kompetensi ilmu bahasa. Nah, kemudian kita juga punya kompetensi kurikulum.
ini cukup satu ya kompetensi kurikulum ini, yaitu language curriculum design. Jadi kenapa kalian dikasih kompetensi kurikulum? Karena nanti kalian kan ada praktek ya, praktek mengajar nanti di PLP, nanti akan saya sampaikan di kompetensi PLP. Nah, ini untuk menyiapkan kalian kalau nanti kalian akan praktek di sekolahan, jadi kalian harus mengenal kurikulum itu apa. Jadi nanti di sini di language curriculum design. Oke, lanjut. Kemudian ada kompetensi desain bahan ajar. Jadi kalau nanti kalian sudah dikenalkan dengan kompetensi kurikulum, gimana sih kalian bisa menyusun silabus dan materi-materi ajar itu ada di mata kuliah Language Syllabus and Material Design. Di sini masuk dalam kompetensi desain bahan ajar. Next. Kemudian yang keenam itu ada kompetensi pengelolaan manajerial. Jadi bagaimana sih kalian bisa memanage pengelolaan kelas itu nanti ada di mata kuliah Language Classroom Management dan juga Micro Teaching. Kalau Micro Teaching nanti semacam mata kuliah yang praktek juga ini, nanti kalian akan diminta untuk praktek mengajar, tapi ngajarnya masih di ranah kampus gitu ya, kalian belum diterjunkan ke sekolahan langsung. Jadi kalian nanti dilatih dulu gimana sih caranya mengajar bahasa Inggris yang excellent gitu ya, yang bagus, supaya nanti ketika kalian diterjunkan langsung ke sekolahan kalian bisa memberikan kebaruan di sekolahan itu. Oke, next. Kemudian yang ketujuh itu ada kompetensi pedagogik umum. Karena nanti ada pedagogik khusus gitu ya. Kalau yang umum, kompetensi kependidikan secara umum itu ada Islamic Entrepreneurship dan juga kuliah kerja nyata. Islamic Entrepreneurship ini nanti ranahnya bagaimana sih kalian bisa menjadi wirausahawan yang Islami gitu. Wirausahawannya otomatis kan kalau pendidikan bahasa Inggris nanti kalian jadi tutor bahasa Inggris. Dan juga kuliah kerja nyata ini atau biasa disingkat KKN, nanti kalian juga relate to pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana sih kalian bisa mengabdi kepada masyarakat, memberikan kemanfaatan ilmu kalian yang sudah kalian pelajari selama kalian menempuh di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ini KKN biasanya nanti ada semester 7. Nah, itu bagaimana sih kalian bisa memberikan kemanfaatan ilmu kalian ke masyarakat, nanti ada kuliah kerja nyata. Oke, next. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah kompetensi pedagogi khusus. Itu ada 2, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada PLP atau pengenalan lapangan persekolahan, ini juga praktek. Jadi sebenarnya kalian tuh praktek keluar itu nanti ada 3 kali. Tadi KKN, kemudian yang 2 lagi ini PLP, karena PLP-nya ini 2 kali. PLP yang pertama itu nanti untuk observasi sekolah, pengenalan lapangan persekolahan untuk observasi sekolah itu nanti ada di semester 4, dan juga PLP untuk praktek pengalaman lapangan. Jadi kalian langsung ngajar di sekolahannya itu ada di semester 7. Semester 7 tapi di pertengahan ya, setelah antara kalian menyelesaikan semester 6 dan masuk semester 7 nanti ada PLP yang kedua, yaitu untuk praktek pengalaman lapangan, kalian ngajar langsung di sekolahan itu. Oke, next. Nah, kompetensi assessment dan evaluasi, jadi bagaimana kalian nanti bisa melakukan penilaian dan juga evaluasi hasil pengajaran bahasa Inggris itu nanti ada pada mata kuliah Language Assessment. Next. Kemudian ini lumayan banyak ya kompetensi riset, karena sekali lagi kita itu akademisi, jadi goal kita itu tidak hanya belajar memperkaya kependidikan bahasa Inggris kita, tapi kita juga bisa menghasilkan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris. Di sini nanti kalian akan mendapatkan beberapa kompetensi riset atau kompetensi penelitian. Yang pertama ada educational, biasanya berhubungan dengan
kalian kalau yang suka meneliti di bidang pendidikan, misalnya kalian mau meneliti seputar kegiatan yang ada di kelas gitu, kalian mau membuat penelitian tentang kegiatan yang ada di kelas, kalian menjadi gurunya, kalian ngajar, itu nanti bisa menggunakan educational action research. Atau kalian yang suka dengan Facebook, Twitter, kemudian Instagram, dan hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi yang kekinian, kalian nanti bisa menggunakan riset 2.0. Jadi kalian bisa meneliti pengajaran yang kalian lakukan menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai macam learning management system seperti Edmodo atau Google Classroom and so on, itu masuk ke dalam Research 2.0. Kemudian ada lagi nanti kalian akan diajarkan tentang quantitative research in language education. Jadi kalau kalian yang suka meneliti, ada ngitung-ngitungnya gitu ya, menghitung populasi dan sebagainya, itu nanti kalian masuk ke dalam quantitative research in language education. Tapi kalau kalian yang lebih suka menganalisis bahasa, kebahasaan, nanti kalian bisa masuk di qualitative research in language education. Ini semuanya nanti akan diajarkan. Kemudian ada ELT seminar. Jadi nanti kalian juga selain untuk membantu kalian ketika kalian penelitian, kan kalian penelitian ngambil data, nanti kalian seminarkan. Seminar itu nanti kalian memaparkan hasil dari penelitian kalian. Nah, nanti ini ada di ELT seminar. Jadi kalian harus memaparkan sebelum jadi tes skripsi yang lengkap, masih dalam bentuk proposal penelitian. Nah, ini kalian seminarkan di ELT seminar undergraduate thesis proposal. Dan yang nggak kalah penting, masih masuk dalam kompetensi riset, itu adalah undergraduate thesis, atau bisa kita katakan itu adalah skripsi. Jadi tugas akhir kalian adalah membuat skripsi atau undergraduate thesis ini. Dan kalian harus tahu bahwa undergraduate thesis ini atau skripsi ini 6 SKS. Jadi SKS yang paling besar di antara beban SKS yang ada yang kalian tempuh. Jadi nggak main-main lagi. Oke, and then the next is kompetensi lintas bahasa. Di kompetensi lintas bahasa ini, jadi bagaimana kalian nanti diajarkan mengenal bahasa itu, lintas budaya, bukan lintas bahasa, lintas budaya. Jadi kalian tidak hanya mengenal budaya Indonesia, tapi nanti kalian akan mengenal berbagai macam budaya dari berbagai macam negara. Karena kan kembali lagi bahasa Inggris ini adalah bahasa komunikasi internasional. Jadi kita akan bisa belajar berbagai macam budaya dan juga aksen bahasa dari berbagai macam negara yang mereka sama-sama mengucapkan bahasa Inggris tapi punya aksennya sendiri-sendiri karena mother tongue-nya akan berbeda-beda. Nah, ini nanti ada 2 mata kuliah, yaitu World Englishes in TESOL and Multiculturalism and Language Education. Oke, next. Kemudian ada kompetensi teknologi. Jadi kita juga mahasiswa akan diberikan kompetensi teknologi supaya kita tuh tetap kekinian dan mengikuti era digitalisasi. Apa itu? Nanti ada Technology Enhanced Language Learning atau biasa disingkat dengan TEL. Nanti di situ ini kebetulan 3 SKS, nanti kalian akan diajari bagaimana cara menggunakan teknologi terapan terkini untuk mengajar di kelas bahasa Inggris. Oke, next. Kemudian ada kompetensi refleksi. Jadi bagaimana sih kita ini merefleksikan kelas pembelajaran kita, itu nanti ada reflective practice in language education. Jadi baik itu sebagai guru atau kita diposisikan sebagai siswa, mahasiswa, itu bagaimana sih kita merefleksikan apa yang telah kita ajarkan atau apa yang telah kita alami selama proses belajar mengajar, itu nanti ada di program di mata kuliah Reflective Practice in Language Education. Next. Ya, kemudian ini ada kompetensi berpikir kritis. Jadi bagaimana kita tidak hanya
diajarkan untuk mengetahui teori A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi kita nanti bagaimana sih bisa menelaah dan juga membaca berbagai macam jenis artikel penelitian dan kita arahkan untuk berpikir secara kritis, mengkritisi hal-hal yang terjadi, fenomena yang terjadi, terutamanya dalam ranah bidang penelitian pendidikan bahasa Inggris. Makanya ini ada beberapa mata kuliah terkait berpikir kritis. Ada Critical Discourse Analysis in Language Education, English Debate and Critical Thinking. Jadi nanti di mata kuliah English Debate and Critical Thinking ini, khususnya ini mata kuliah speaking ya, nanti kalian akan diajarkan bagaimana sih kalian bisa mendebatkan permasalahan atau topik seputar pendidikan bahasa Inggris, baik nanti kalian menyampaikan opini, mau itu pro atau kontra. Nah, disitulah nanti kalian ada proses berpikir kritis. Kemudian ada critical reading, nanti kalian bagaimana membaca secara kritis tentang berbagai macam artikel-artikel pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada critical writing, academic listening, academic speaking, academic reading, academic writing, and then the last one is grammar in academic discourse. Okay, next. Kemudian ada kompetensi pengembangan profesi. Jadi karena kita ada di ranah pendidikan bahasa Inggris, nanti kita akan menjadi guru, pasti ada profesi keguruan gitu ya, pengembangan profesi. Makanya di sini ada kompetensi pengembangan profesi. Nah, di sini ada mata kuliahnya Teacher Professional Development dan juga Language Policy and Planning in ELT. Oke, the last one, next. Kompetensi yang terakhir. Oke, kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sastra dalam pengembangan pengajaran bahasa Inggris. Jadi nanti kita juga akan belajar sastra juga, jadi nggak cuman mempelajari bahasa Inggris aja, tapi kita juga akan ada belajar sastra supaya lebih seru dan menyenangkan gitu ya. Kita akan mengenal sastra untuk pengajaran dalam bahasa Inggris pada mata kuliah ini, Introduction to Educational Literature and Poetry and Drama in Language Education, dan juga Creative Writing in Language Education, Drama, Poetry, and Short Stories. Jadi semuanya ini terkait sastra yang nanti akan diaplikasikan dalam pengajaran bahasa. Jadi ketika kalian nanti ngajar, entah jadi tutor, entah jadi guru bahasa Inggris, entah jadi trainer, kalian bisa menerapkan kompetensi sastra ini ke dalam pengajaran bahasa Inggris. Bagaimana drama itu kalian ajarkan untuk pengajaran bahasa Inggris, poetry itu puisi misalnya, atau short stories, and so on. Oke, next. Nah, ini mungkin adalah penjelasan saya yang terakhir, karena setelah slide ini itu hanyalah slide-slide mata kuliah per semester. Nanti bisa kalian lihat sendiri, karena kemarin saya sudah nge-share ke kalian ya, khususnya maba bahasa Inggris untuk e-book dari buku panduan akademik program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Ini the last slide ini yang akan saya jelaskan. Ini adalah program unggulan prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya 2 program unggulan. Yang pertama, Teaching English to Young Learners, atau bisa disingkat TYL. Nah, ini masing-masing program unggulan ini beban SKS-nya adalah 8, jadi kalian nggak bisa ngambil lebih dari 8 karena space-nya cuma 8. Nah, kalau kalian mau ambil yang Teaching English to Young Learners, itu nanti mata kuliah pendampingnya adalah Introduction to Teaching English to Young Learners, the practice of teaching lexico-grammar English to young learners, the practice of teaching listening speaking English to young learners, and the practice of teaching reading writing English to young learners. Jadi di sini Teaching English to Young Learners itu menyiapkan program unggulan itu menyiapkan kalian untuk menjadi guru bahasa Inggris di tingkat
yang learners itu maksudnya siswa, misalnya kalian mau SMP, SMA, SD, nah cuman sampai situ. Jadi menyiapkan guru bahasa Inggris untuk para pembelajar muda yang masih SMA ke bawah. Itu makanya nanti akan diajarkan mata kuliah terkait tersebut. Nah, sedangkan kalau kalian yang suka dengan program unggulan translation and language pedagogy, kalian bukan mau jadi guru bahasa Inggris, tapi kalian ingin jadi penerjemah, nanti kalian bisa ambil program unggulan di translation and language pedagogy. Itu juga ada 4 mata kuliah yang terkait. Yang pertama, Foundation of Translation and Language Pedagogy, the practice of translating and interpreting Indonesian English, the practice of translating and interpreting English Indonesia, and then the last one is interpreting in educational discourse. Jadi kalau kalian di sini heran kok mirip kayak kamus bahasa Inggris ya, ada Indonesian English, ada English Indonesian, ya memang itulah kerjaannya anak-anak translator ya. Jadi mentranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris atau sebaliknya Inggris ke Indonesia. Nanti kalian akan diajari caranya. Dan ini kompetensi ini sangat penting sekali kalau kalian mau jadi penerjemah. Misalnya kalian mau kerja di perusahaan asing atau kalian mau kerja di kedutaan gitu ya. Biasanya kompetensi ini sangat banyak diminati gitu. Kalian suruh menerjemahkan misalnya ada surat perjanjian antara Indonesia dengan Australia kayak gitu. Nah, kalian nanti akan diajarkan di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang nggak kalah penting dari program unggulan Prodi ini, kapan bisa kalian ambil? Ini hanya bisa kalian ambil di semester 5 dan 6. Jadi program unggulan ini hanya akan diselenggarakan di semester 5 dan 6. Jadi karena ini kan masing-masing mata kuliahnya kan ada 8 SKS ya bebannya. Nah, nanti 4 SKS di awal itu di semester 5 dan 4 SKS sisanya ada di semester 6. Jadi kalau kalian masih semester 1, 2, 3, 4, berarti kalian belum bisa ambil program unggulan ini. Oke, mungkin itu bisa next dulu. Ya, kemudian ini ya tadi yang sudah saya sampaikan kalau ini kita tuh ada 8 semester program studi bahasa Inggris. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri karena saya tidak akan menjelaskan lagi, sudah banyak yang saya jelaskan. Nanti bisa gantian dengan program studi yang lain untuk memaparkan kekhasan dan keunikan masing-masing program studi ya. Intinya nanti kalian bisa lihat sendiri di buku pedoman akademik yang sudah saya share untuk sebaran mata kuliah 8 semester. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita akademisi tolong ini adalah warning gitu ya, jangan pernah plagiat. Jadi kalian dari awal kuliah sampai nanti akhir kalian akan menyusun tugas akhir, menyusun skripsi, membuat riset. Tolong jangan pernah plagiat karena ini penting sekali. Plagiarisme itu harus dihindari dan harus kita stop gitu ya. Memang enak ya yang namanya copy paste, kita cuman misalnya ada tugas dari dosen, kita cari-cari referensi di Google, biasanya yang paling sering ngetik apa, cari hasilnya, terus kita tinggal copy paste untuk tugas kita kasih nama, kita kirim ke dosen. Tapi apakah itu nanti akan mencerdaskan kita? Enggak kan, karena kita cuma copy paste, kita nggak mau berpikir kritis, kita nggak mau berusaha untuk mencari jawaban sendiri, mengelola teori yang sudah diajarkan dosen. Kita cuma copy paste dari karya orang lain. Nah, itu namanya plagiat. Jadi tolong dihindari supaya kita nggak jadi lulusan yang plagiat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan seputar kependidikan dan juga sistem pendidikan dan kurikulum di program studi pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.